Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemunculan Imam Mahdi selalu menjadi topik hangat di kalangan umat Islam, terutama saat bulan Ramadan tiba. Beberapa orang percaya bahwa gerhana matahari yang terjadi di bulan Ramadan adalah tanda kedatangan Imam Mahdi. Tapi, benarkah demikian? Dalam video ini kita akan mengupas faktanya berdasarkan ulasan hadis dari para ulama, kajian ilmu falak, dan data astronomi. Tapi, sebelum kita lanjut, mari kita lantunkan salawat kepada Nabi kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillah, mari kita mulai. Imam Mahdi merupakan sosok pemimpin yang mana kemunculannya menjadi tanda bahwa kiamat akan segera datang. Adapun kemunculan Imam Mahdi bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena sudah digariskan oleh Allah. Dalam kemunculannya, Imam Mahdi bahkan tidak menyadari bahwa ia adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi baru mengetahui kalau ia sebenarnya adalah utusan untuk menegakkan keadilan setelah dikisahkan oleh Allah dalam semalam. Adapun kemunculan Imam Mahdi ditandai ketika bumi sedang dalam kerusakan dan sosoknya akan muncul di Madinah setelah kematian seorang pemimpin. Keyakinan tentang Imam Mahdi memang ada dalam Islam, khususnya bagi umat ahli sunnah wal jamaah yang merujuk pada hadis-hadis sahih. Namun, tidak semua kelompok Islam memiliki pemahaman yang sama. Ada yang mengklaim versi Imam Mahdi mereka sendiri, tetapi bagi ahli sunnah wal jamaah, Imam Mahdi yang diyakini adalah keturunan Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelak, ia akan muncul dan menjadi imam salat bersamaan dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Namun, ada satu hal penting yang harus ditekankan, di mana kita tidak perlu mencari-cari Imam Mahdi. Mengapa? Karena jika seseorang memiliki iman yang kuat dan amal yang baik, maka saat Imam Mahdi benar-benar datang, ia akan menjadi bagian dari pasukannya. Tidak perlu memaksakan diri untuk mengklaim sebagai Imam Mahdi atau sibuk mencari siapa sosoknya. Lalu, bagaimana dengan kaitan antara gerhana matahari di bulan Ramadan dan kemunculan Imam Mahdi? Buya Yahya, sosok ulama karismatik Nusantara, menegaskan bahwa tidak ada hubungan langsung antara fenomena alam seperti gerhana matahari dengan kemunculan Imam Mahdi. Gerhana adalah kejadian yang bisa diprediksi secara ilmiah dan terjadi secara teratur. Sedangkan kemunculan Imam Mahdi adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang tidak bisa dihitung berdasarkan peristiwa astronomi. Meski begitu, memang ada tanda-tanda besar menjelang kiamat, termasuk kemunculan Imam Mahdi. Keyakinan akan kemunculan Imam Mahdi merupakan bagian dari kepercayaan umat Islam ahli sunnah wal jamaah yang didasarkan pada hadis-hadis sahih. Meski demikian, terdapat kelompok lain yang memiliki pandangan berbeda mengenai hal ini. Namun, yang lebih penting daripada mencari tanda-tanda itu adalah mempersiapkan diri dengan meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan amal soleh. Sebab, ketika saatnya tiba, hanya mereka yang beriman dan memiliki amal baik yang akan menjadi bagian dari perjuangan Imam Mahdi. Jadi, daripada sibuk mengaitkan kejadian alam dengan kemunculan Imam Mahdi, lebih baik fokus memperbaiki diri, memperkuat iman, dan terus beramal soleh. Karena pada akhirnya, yang terpenting bukan kapan Imam Mahdi muncul, tetapi apakah kita siap ketika saat itu datang. Pada hari Senin, 7 Agustus 2017 bertepatan dengan 15 Zulkaidah 1438 Hijriah, terjadi gerhana bulan sebagian. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melansir gerhana dimulai pukul 22.48 waktu Indonesia Barat. Gerhana sebagian dimulai pukul 00.22 dan puncak gerhana terjadi pukul 1.20. Namun, kedatangan gerhana bulan sebagian mungkin tidak sepopuler gerhana matahari total yang akan terjadi pada 21 Agustus 2017 bertepatan dengan 29 Zulkaidah 1438 Hijriah. Fenomena gerhana matahari total ini mendapat perhatian besar di Amerika Serikat karena jalur gerhananya hanya melintasi wilayah daratan Amerika Serikat sebelum dimulai dan berakhir di Samudra Atlantik serta Pasifik. Sementara itu, di Indonesia, fenomena gerhana matahari total ini tidak dapat disaksikan. Di balik fenomena gerhana matahari dan bulan yang terjadi ini, ada satu hal yang sangat menarik perhatian kita. Hal ini karena kedua peristiwa gerhana tersebut terjadi dalam bulan yang sama,
yaitu di pertengahan dan akhir bulan Zulkaidah. Fenomena ini disebut sebagai gerhana berpasangan yang merupakan kejadian langka. Karena jarang terjadi, sebagian umat Islam mengaitkan peristiwa gerhana berpasangan ini dengan kedatangan Imam Mahdi. Sejauh mana kebenaran klaim tersebut? Dalam video ini, kami akan menjelaskan secara singkat sudut pandang para ulama dan ilmu astronomi mengenai fenomena gerhana berpasangan ini dan kaitannya dengan isu kedatangan Imam Mahdi. Salah satu isu yang pernah menarik perhatian masyarakat adalah ketika fenomena gerhana berpasangan dikaitkan dengan tanda kedatangan Imam Mahdi. Hal ini sering digunakan, terutama oleh beberapa individu atau pendukung ajaran sesat, untuk mendukung klaim mereka bahwa merekalah Imam Mahdi yang dinantikan. Jika diperhatikan, klaim tersebut didasarkan pada beberapa hadis yang sering dirujuk terkait ramalan kemunculan Imam Mahdi. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Darulqutni dalam bab sifat salat gerhana dari kitab Al-Aidain yang bersumber dari Amr bin Syamir, dari Jabir, dari Muhammad bin Ali yang berkata, "Sesungguhnya Al-Mahdi yang kita nantikan itu memiliki dua tanda yang belum pernah terjadi sejak Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu bulan mengalami gerhana pada malam pertama awal bulan Ramadan, sedangkan matahari mengalami gerhana pada pertengahan bulan itu. Kedua hal tersebut belum pernah terjadi sejak Allah menciptakan langit dan bumi." Hadis riwayat Darulqutni. Dalam kajian hadis, para ulama menemukan bahwa rangkaian sanad hadis tersebut tidak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini hanya berhenti pada Muhammad bin Ali yang merupakan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ilmu ulum hadis, hadis seperti ini disebut sebagai hadis munqati atau terputus karena tidak memiliki jalur periwayatan yang bersambung langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, menurut sebagian besar ulama, hadis dengan kedudukan seperti ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum fikih, apalagi sebagai pegangan dalam masalah akidah. Selain itu, dalam rantai periwayat hadis ini terdapat seorang rawi bernama Amr bin Syamir. Imam Dar Al-Qutni yang meriwayatkan hadis ini menyatakan bahwa perawi tersebut tidak dapat dipercaya. Hadis ini memang disebut dalam kitab Sunan Dar Al-Qutni melalui jalur riwayat yang berbeda, tetapi para ulama hadis tetap menilai hadis ini sebagai munqati' dan Amr bin Syamir sebagai perawi yang diragukan kejujurannya. Dalam kitab Mizanul I'tidal, Imam Al-Zahabi mengumpulkan pendapat para ulama tentang Amr bin Syamir. Di antaranya, Imam Yahya bin Ma'in berkata, perawi yang tidak dikenal. Imam Jauzjani berkata, dia seorang pembohong. Ibnu Hibban menyatakan, seorang Syiah yang mencela sahabat dan mengarang hadis dengan mencatut nama ulama yang berotoritas. Imam Bukhari berkata, hadisnya mungkar. Imam Yahya berkata, riwayatnya tidak boleh diterima. Imam Sulaimani berkata, Amr mengarang cerita untuk mendukung ajaran Syiah. Imam Nasai berkata, riwayatnya ditolak. Berdasarkan ulasan di atas, hadis ini sangat lemah untuk dijadikan dalil atau hujah yang kuat, apalagi dalam perkara akidah. Oleh karena itu, hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mendukung klaim bahwa gerhana berpasangan merupakan pertanda kedatangan Imam Mahdi. Klaim mengenai gerhana berpasangan seperti yang disebutkan sebelumnya bertentangan dengan hukum alam dan bukti-bukti ilmiah. Hal ini dikarenakan gerhana bulan hanya dapat terjadi saat fase bulan purnama, yaitu pada tanggal 13, 14, atau 15 dalam kalender Hijriah. Sementara gerhana matahari terjadi saat fase ijtimak atau konjungsi, yaitu di akhir bulan Hijriah seperti tanggal 27, 28, atau 29. Namun, dalam hadis yang dikutip sebelumnya, disebutkan bahwa gerhana bulan terjadi di awal bulan Hijriah, sedangkan gerhana matahari terjadi di pertengahan bulan Hijriah. Karena hadis ini telah ditolak oleh para ulama hadis dan juga bertentangan dengan prinsip ilmu astronomi, sebagian pihak yang sebelumnya menggunakan dalil ini akhirnya mengakui bahwa menurut sunnatullah, gerhana bulan hanya terjadi pada pertengahan bulan Hijriah, sementara gerhana matahari terjadi di akhir bulan Hijriah. Menyadari ketidaksesuaian ini, mereka kemudian berusaha mengubah dan menafsirkan ulang peristiwa gerhana agar sesuai dengan hukum astronomi, sekaligus mempertahankan klaim mereka di hadapan orang-orang yang kurang memahami ilmu falak. Mereka berargumen bahwa yang dimaksud dengan malam pertama bulan Ramadan adalah malam pertama di mana gerhana bulan dapat terjadi,
yaitu malam ke-13 dan pertengahan bulan Ramadan merujuk pada hari pertengahan, di mana gerhana matahari dapat terjadi, yaitu hari ke-28. Mereka juga mengklaim bahwa terjadinya 2 gerhana dalam bulan Ramadan adalah pertanda kedatangan Imam Mahdi, dan bahwa fenomena ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, klaim ini dapat dibantah dengan data ilmiah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sayyid Kamaruzaman, tercatat bahwa sejak tahun 1 Hijriah hingga 2542 Hijriah telah terjadi 264 kali gerhana berpasangan di berbagai belahan dunia, dan 9 diantaranya terjadi di Mekah. Menurut Kepala Observatorium Bosca, Kabupaten Lembang, Jawa Barat, Moji Raharto, fenomena alam berupa gerhana bulan dan gerhana matahari yang terjadi pada bulan Ramadan bukanlah hal yang langka. Dikutip dalam laman NU Online, peristiwa ini telah tercatat terjadi sekitar 60 kali sejak 10 Hijriah hingga saat ini. Fenomena ini merupakan bagian dari siklus astronomi yang dapat diprediksi dengan ilmu falak, meskipun bagi sebagian orang masih dianggap sebagai kejadian luar biasa. Dari data tersebut, jelas bahwa gerhana berpasangan memang merupakan fenomena yang jarang terjadi, tetapi bukan sesuatu yang luar biasa atau mustahil. Oleh karena itu, mengaitkan fenomena gerhana dengan kedatangan Imam Mahdi berdasarkan dalil yang telah dibahas sebelumnya merupakan pandangan yang sangat lemah. Baik dari segi kekuatan hadis maupun keakuratan fakta ilmiah, kedua-duanya telah dibantah oleh para ulama dan ahli astronomi. Jika ditelusuri dalam sejarah, banyak orang yang memanfaatkan hadis di atas untuk mengklaim bahwa dirinya adalah Imam Mahdi. Beberapa di antaranya adalah Saleh bin Tarif Burwati, yang mengaku sebagai Imam Mahdi saat terjadi gerhana berpasangan pada bulan Ramadan tahun 125 Hijriah, Mirza Ali Muhammad dengan merujuk gerhana Ramadan tahun 1267 Hijriah, Husain Ali Bahaullah pada 1289 Hijriah, Mahdi Sudani pada 1290 Hijriah, dan Mirza Ghulam Ahmad yang menggunakan gerhana Ramadan 1311 Hijriah sebagai dasar klaimnya. Dalam kajian ilmu falak, gerhana matahari atau gerhana bulan hanya terjadi ketika matahari dan bulan berada dekat dengan titik nod atau uqdah. Pada 14 Ramadan 1125 Hijriah, posisi bulan berada di 343 derajat, yaitu 17 derajat dari titik nod, sementara posisi matahari di 164 derajat, yaitu 16 derajat dari titik nod. Gerhana bulan ini merupakan bagian dari siklus Saros 70 yang sebelumnya terjadi pada 30 Juni 725 Masehi atau 13 Safar 107 Hijriah. Sementara itu, pada 28 Ramadan 1125 Hijriah atau 25 Juli 743 Masehi terjadi gerhana matahari penuh, di mana posisi bulan dan matahari berada di 179 derajat, yaitu 1 derajat dari titik nod. Gerhana matahari ini merupakan bagian dari siklus Saros 96 yang sebelumnya terjadi pada 14 Juli 725 Masehi atau 27 Safar 107 Hijriah. Dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa gerhana matahari dan bulan terjadi karena posisi keduanya memang berada dekat dengan titik nod, dan bahkan merupakan pengulangan dari gerhana sebelumnya yang terjadi pada bulan Safar 107 Hijriah. Singkatnya, klaim bahwa gerhana berpasangan adalah tanda kedatangan Imam Mahdi jelas merupakan pembohongan. Hal ini didasarkan pada dalil hadis yang sangat lemah, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Kajian ilmu falak yang menunjukkan bahwa gerhana bulan di awal bulan dan gerhana matahari di pertengahan bulan adalah sesuatu yang mustahil. Data astronomi yang membuktikan bahwa gerhana berpasangan, gerhana bulan di pertengahan bulan, dan gerhana matahari di akhir bulan telah terjadi berkali-kali dalam sejarah dan akan terus berulang di masa depan. Fenomena ini dapat kembali terjadi dan kemungkinan besar akan muncul lagi individu-individu yang memanfaatkannya untuk mendukung klaim mereka. Oleh karena itu, kita perlu bersikap tabayyun, meneliti dengan cermat terhadap berbagai klaim yang beredar agar akidah umat Islam tetap terjaga dan tidak mudah tertipu oleh pihak-pihak yang memiliki agenda tersembunyi, baik untuk menyesatkan umat maupun untuk mencari keuntungan duniawi semata. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari segala bentuk fitnah dan kesesatan. Wallahu alam bisyawab.
Terima kasih sudah menyimak video kami. Jangan lupa bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Kami akan terus berbagi cerita-cerita inspiratif dan penuh hikmah untuk menemani hari-hari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.